Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahis suduril alim. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa huwal barrur rahim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Haqq Ketintang Permai yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita mendapatkan anugerah nikmat yang terbesar. Pertama adalah nikmat sehat, yang kedua nikmat selamat, yang ketiga nikmat umur, dan yang paling besar di antara terbesar nikmat adalah hidayah, bimbingan, kesadaran untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah, khususnya salat subuh berjamaah pagi hari ini. Mudah-mudahan kita adalah golongan di antara hamba-hamba Allah yang jumlahnya sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh-sungguh amat sedikit di antara hambaku, kata Allah. Amat sedikit di antara hambaku yang benar-benar bersyukur. Maka kita insya Allah adalah bagian dari golongan yang sedikit itu. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, tema yang kita bahas pagi hari ini supaya fokus, tidak melebar kemana-mana, tidak ngombro-woro jari wong Jawa. Maka fokusnya adalah hidup manusia antara kepuasan dan penyesalan, antara puas dan menyesal. Jamaah yang dirahmati Allah, siapapun di antara kita diberi anugerah berupa keinginan, perasaan, ingin, cita-cita. Kita semua itu punya keinginan-keinginan. Walaupun sesungguhnya wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Sesungguhnya kamu tidak bisa berkehendak kecuali jika hal itu dikehendaki oleh Allah. Artinya kamu tidak akan bisa memperoleh apa yang kamu inginkan kecuali jika sesuatu yang kamu inginkan itu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Tapi secara umum manusia diberi keinginan untuk meraih sesuatu, untuk bebas untuk jauh dari sesuatu. Sehingga manusia itu antara ingin dan tidak ingin. Inginnya sehat terus, tidak ingin sakit. Inginnya
berhasil terus, tidak ingin gagal. Inginnya punya banyak duit, tidak ingin miskin. Ingin bersama yang dicintai terus-menerus, tidak ingin terpisah, dan seterusnya. Terkait dengan ingin dan tidak ingin, Allah memberikan ruang, Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan kelonggaran, dan Allah memberikan perintah untuk berikhtiar supaya siapapun manusia itu bisa mencapai keinginan, dan manusia berupaya terhindar dari apa yang tidak diinginkan. Walaupun nanti tentu Allah sudah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Surat Ar-Ra'd ayat 8. Segala sesuatu di sisi Allah itu bimiqdarin. Wis ono ukurane. Sudah ada ketentuan-ketentuannya. Secara umum manusia itu sudah ada takdirnya, ada qadha qadarnya. Hanya saja persoalannya takdir itu yang tahu hanya Allah. Jadinya kayak apa yang tahu hanya Allah. Karena hanya Allah yang tahu tentang rahasia takdir, maka manusia diperintah untuk berikhtiar memperoleh dan mendekati takdir yang terbaik sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Terkait dengan apa yang kita inginkan, kita diperintah oleh Allah untuk berikhtiar. Nah, untuk berikhtiar itulah kita perlu punya kartu spiritual yang disebut dengan kartu Indosat. Insya Allah panjenengan semuanya punya, cuman tinggal isinya di pulsanya ada enggak gitu. Napa Indosat niku? Oh. Kita punya, tinggal kita isi pulsanya, kita aplikasikan apa tidak. Indosat itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah, kartu yang diberikan oleh Allah. Pun semerap, saya mencatat nggih. Hidup itu perlu punya kartu spiritual namanya Indosat, intensif doa, usaha, tawakal. Understand? Ngantuk nggih? Indosat, intensif doa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, tapi jangan berhenti di berdoa juga, harus ada usaha nyata. Setelah usaha nyata sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai yang tidak kita inginkan, kita berikhtiar. Lalu setelah itu kita baru bertawakal. Indosat. Kalau cara wong Surabaya, hidup itu perlu duit. Abamu lu paling pinter ndolek duit. Duit niku napa maksudnya? Ya sama dengan Indosat. Duit niku doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Karena untuk bisa memperoleh itu ya orang perlu Allah, kartu itu. Lebih spesial lagi, kartu Indosat yang perlu kita aplikasikan itu khusus, ada lagi lebih spesial Indosat. Secara umum Indosat tadi seperti itu, tapi ada secara khusus Indosat pulsa yang jaringannya sangat cepat. Apa itu Indosat secara spesial? Indosat itu tutup sponsor ya. Wong iku Indosat spiritual kok.
Indosat itu indahnya doa saat tahajud. Understand? Kita diperintah oleh Allah. Di surat Al-Isra ayat 77, 78 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Shadaqallahul adzim. Di antara sebagian malam itu bangunlah kamu untuk bertahajud. Nafilatal lak sebagai wujud ibadah spesial sunnah kamu. Asa ayyab asa, harapannya dengan kamu melakukan itu Allah akan menempatkan kamu, mengangkat kamu. Ba'atha itu membangkitkan aslinya itu, tapi menempatkan kamu maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Di situ. Maka dengan itu harapannya kita itu bisa memperoleh apa yang kita inginkan, yang baik menurut kita dan tentu baik menurut Allah. Bahkan secara khusus juga dinyatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, orang yang sedang tidur menikmati suasana tidurnya, qumil laila illa qalila, bangunlah malam ketika tinggal sedikit, berarti sepertiga yang terakhir. Nisbahu awin kusmungkol, separuhnya atau kurang sedikit. Kenapa? Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Karena bangun di saat malam hari itu asyaddu wat'an, waktu yang paling tepat, sinyalnya paling kuat, Telkomsel dengan Allah. Ayo kan ketemu mana? Napa Telkomsel dengan Allah? Terus lakukan komunikasi selalu. Telkomsel terus lakukan komunikasi dengan Allah. Komunikasi Allah untuk menyampaikan permohonan dan keinginan. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Aku akan limpahkan ke dalam dirimu qaulan, doa-doa, ucapan-ucapan tsaqila yang berbobot, yang bermakna. Di situ kita punya kartu apa tadi? Indosat. Bangun, tidur dulu, kemudian bangun jam 2, jam 3, jam setengah 4 sebelum subuh itu. Kalau sudah tidur jam 10, kok nggak bangun-bangun, jam 5, jam 6 baru bangun, itu bukan tahajud, tapi itu namanya tahanyut. Gimana Pak? Nah insya Allah jenengan lebih banyak tahajudnya apa tahanyutnya? Moro-moro jam 6 kurung salat subuh, wala iku gak tahajud iku. Nah ini setelah itu pasrah. Nah setelah pasrah berhasil apa tidaknya di situ akan berdampak. Ketika orang itu merencanakan sesuatu, ketika orang sudah merancang untuk meraih sesuatu atau menghindar dari sesuatu, ternyata terpenuhi apa yang dicita-citakan, yang diinginkan, maka berdampak yang namanya sifat atau perasaan puas. Gini betul. Nek cara film anak-anak itu Dora itu, hore, berhasil gitu. Puas nggih.
Namun kehidupan itu tidak seperti yang harus kita rencanakan itu seterusnya. Ternyata kadang-kadang yang kita rencanakan, kita usahakan, ya kita upayakan tadi itu dengan kartu Indosat tadi itu, ternyata nopo tidak sesuai dengan keinginan. Istilahnya lalu apa? Kalau ada berhasil, lawannya tidak berhasil. Dampaknya apa kalau tidak berhasil? Dampaknya adalah kecewa. Atau lalu apa? Kenapa kok tidak berhasil? Karena mungkin kekurangan sesuatu dalam dirinya, maka berdampak sebuah penyesalan. Betul nggih? Menyesal. Kenapa kok tidak terpenuhi? Kenapa kok sudah menghindar kok masih? Nah, begitu seterusnya. Nah, terkait dengan berhasil dan tidak berhasil itu memang berdampak pada sebuah kekecewaan atau sebaliknya. Manusiawi kecewa itu. Rasul juga sempat kecewa karena sesuatu. Tetapi oleh Allah kita semuanya sebagai umat Rasulullah mendapatkan arahan, mendapatkan bimbingan dalam mensikapi berhasil atau tidak berhasil itu. Jamaah, ngantuk nggih? Ini kita sono kopi anget beredar ngono yang enak iki. Iya. Hadirin di surat Al-Baqarah. Ini runtut nggih sudah nggih. Surat Al-Baqarah ayat 216 217. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Wa asa an takrahu syai'an. Ada kalanya kamu itu tidak suka terhadap sesuatu yang terjadi pada kamu. Keadaan yang menimpa kamu. Nggak suka itu terjadi. Tapi ingat, bisa saja kamu tidak suka terhadap sesuatu, kecewa terhadap sesuatu, tapi siapa tahu di balik kekecewaan dan ketidaksukaan kamu itu wa huwa khairul lakum, ada kebaikan di kemudian hari yang masih dirahasiakan oleh Allah. Orang itu tidak ingin sakit, tapi kok ternyata tetap ada tertimpa sakit. Maka jangan dirundung terlalu sedih dan susah. Siapa tahu di balik kekecewaan saat itu kamu sakit, di situ ada nilai kebaikan di kemudian hari. Sebagaimana berhati-hati wa asa an tuhibbu syai'an. Kamu mungkin senang dan puas karena mencapai sesuatu. Tapi hati-hati, siapa tahu wa asa an tuhibbu syai'an. Kamu senang kepada suatu kejadian, tapi di balik itu wa huwa syarrul lakum. Tapi di balik itu ada rahasia apa? Sesuatu keburukan yang akan menimpa kamu. Ayo, biar enggak nih? Ada orang itu karir cita-citanya, melejit. Justru dengan itu dia terjatuh, terpuruk. Sedalam-dalamnya keterpurukan itu. Kan ada orang itu yang prestasi dalam jabatan tertentu, wah karirnya terus, tapi di balik itu dia akhirnya jatuh, hina sudah. Berhati-hati juga. Nah, artinya apa?
kepuasan dan kesenangan karena berhasil sesuatu di dunia itu sifatnya masih semu, mudah untuk bisa berubah. Maka kalau kamu senang berhasil untuk menggapai sesuatu, ya wajar-wajar saja. Jangan sampai karena berhasil dan puas itu sampai meluapkan kegembiraan terus berlebih-lebihan apa? Karena Allah tidak suka orang-orang yang melampiaskan kesenangan dengan cara berlebih-lebihan, menimbulkan kesombongan. Siapa tahu di situ akhirnya terjadi kebalikannya. Sebagaimana kalau orang gagal, kalau orang itu ditimpa, diuji dengan sesuatu, jangan terlalu murung dengan ujian-ujian itu. Siapa tahu justru di balik ujian itu kamu akan bisa tersenyum di kemudian hari. Kan bisa saja terjadi, Pak ya. Saya punya kawan, ya senior lah gitu. Biasanya sering bersama saya kalau dia itu menjadi juri musabaqah qiraatul kutub, juri untuk menilai lomba baca kitab kuning. Kitab kuning, maksudnya kitab kuning apa? Kertas ini rata-rata ditulis dengan kertas kuning, terus tulisannya biasanya tulisan gundul, kaono harokate. Kitab Ihya Ulumuddin, kitab tafsir, kitab takrib, kitab Fathul Mu'in dan seterusnya itu. Nah, beliau itu oleh Allah tahun 2020 yang lalu, 2001 yang lalu itu oleh Allah diuji, istrinya itu wafat, meninggal dunia karena kena COVID. Sedih, Pak, kehilangan orang yang dicintainya. Gimana betul, Pak? Kita ikut bela sungkawa. Dapat oleh 5 bulan berikutnya, alhamdulillah ada berita baik. Dapat postingan beliau menikah lagi dengan istri yang lebih muda, umurnya separuh dari umur yang teman saya itu. Waduh, konyo. Ternyata ada senyum di balik. Halo. Luwe ayu pisan. Gimana, apa mul setuju? Wah, ini ternyata. Tapi jangan terlalu mikir, wah insya Allah bojoku ya wis bosen, aku muga-muga mati ya dhisik terapi maneh ya, Cak. Artinya itu tapi apa, untuk supaya orang itu larut dengan kesedihan, kemungkinan kekecewaan saat itu barangkali merancang ke sana. Itulah bimbingan. Artinya akhirnya Pak, kalaupun orang sempat sedih di dunia, itu bisa saja nanti berubah beberapa hari kemudian. Kemudian juga, kalaupun orang itu sempat menyesal karena sesuatu tindakannya, kan masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Kalaupun orang itu karena sempat berbuat salah, berbuat dosa, lalu di situ dia mendapatkan akibat hukumannya di dunia, ya ada keterpurukan. Tapi selama masih kesempatan di dunia masih ada, dia masih bisa kesempatan untuk memperbaiki. Allah masih membuka itu. Nah, itulah maka kepuasan yang dicapai selama di dunia itu bersifat sementara. Itu sesungguhnya masih proses. Tidak abadi. Sebagaimana kalau orang kecewa dan menyesal terhadap sesuatu, itu tidak menyesal untuk selamanya, bisa saja di balik penyesalan nanti di kemudian hari masih ada kesempatan memperbaiki, atau di balik kekecewaan itu dia akan memperoleh kepuasan di kemudian hari, bisa senyum. Itulah kehidupan dunia, romantika kehidupan. Nah, maka oleh agama Islam, oleh Rasulullah kita dibimbing untuk apa? Silahkan kamu memperoleh kepuasan urusan dunia, silahkan kamu mencoba untuk menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan di dunia, tapi sesungguhnya apapun yang bersifat dunia itu masih sementara.
Oleh karena itu, silahkan saja. Tapi yang paling utama jangan pernah melupakan. Apa itu? Kamu harus bisa meraih kepuasan yang hakiki. Dan bisa terhindar dari penyesalan yang hakiki. Apa ukuran kepuasan yang hakiki? Dan apa ukuran itu penyesalan yang hakiki itu? Yaitu kepuasan yang setelah puas itu tidak akan pernah menyesal seterusnya. Sebaliknya, jauhi, jangan supaya terhindar dari apa? Penyesalan yang setelah itu menyesal selamanya, tidak ada kesempatan untuk memperoleh kebaikan, tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Ukurannya di mana itu? Jamaah, maka kita hidup di dunia itu diajarkan untuk berjalan menuju menggapai kepuasan yang hakiki. Dalam satu riwayat ada sebuah syair pujangga Arab namanya Shauqi Beg, ya, pujangga Arab itu menyusun sebuah karya syair. Waladatka ummuka yabnai adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsika hina bakau fi mautika dhahikan masrura. Wahai manusia, wahai anak cucu Adam, ibumu telah melahirkan kamu ke dunia ini. Ya benai Adam, wahai anak cucu Adam, bagian kamu ketika terlahir itu dalam keadaan bagian. Apa bagian yang itu tuh bagian loh ya. Bagian itu menangis. Ayo. Wonten ten ketintang mriki ana arah lahir terus guyu merdeka, mesti kabeh niku menangis. Kaono sing guyu lahir iku. Nek ana wong anak lahir kok gak iso nangis, iku sing nangis iku bapake, sing nangis iku ibuke, sing nangis iku apa mbahe, terutama ngoten nggih. Kamu menangis. Nah, kenapa kok menangis itu? Nanti kita kupas pada kesempatan yang lain. Ada rahasianya. Gak usah dicari-cari, oh macam-macam. Oh, stres susah lahir, apa? Stres wis ditanggungan utang lahir. Utang apa? Utang wong tuane ya utang negara umpamane ngono. Gak nyambung. Nek kalau itu dijadikan dasar, maka nanti negara-negara yang surplus anggarannya yang duitnya banyak itu berarti nanti apa? Enggak stres. Nek ketika lahir anak nang guyu-guyu kabeh apa? Paling sugih-sugih ya. Kan ngoten nggih. Nah, wis. Tapi yang inti dari syair itu apa? Maka fajhad ketika kamu sudah lahir itu menangis, maka berupaya ke depan. Di saat kamu mengakhiri kehidupan dunia itu dalam keadaan tersenyum. Hina bakau, sementara manusia-manusia di sekitar kamu itu menangisi kepergian kamu, sementara kamu sendiri ketika itu dalam keadaan senyum. Kenapa? Karena puas. Yes. Kepuasan yang hakiki itu akan tergambar. Di antaranya di surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya mereka-mereka yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah. Nah, kita semua itu sudah berikrar sejak di alam arwah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, wahai manusia?
Qalu mereka semua menjawab, bala nggih Gusti panjenengan nika Tuhan kula. Beriman. Makanya lahir itu menangis itu tidak karena dia fitrah. Fitrahnya apa? Karena itu ketika lahir dia itu fitrah bahwa iman itu setan mengganggu. Gak seneng karena itu musuhnya. Mereka menyatakan dirinya beriman, tsumastaqamu, lalu istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam Islam. Prestasi yang diperoleh itu akan menyebabkan suatu saat berakhir dari kehidupan dunia. Tatanazzalu alaihimul malaika, ia akan dijemput, disambut oleh malaikat Allah. Wa fi riwayatin itu 500 malaikat ikut menyambutnya. Itu seperti yang saya baca dalam buku yang biasa saya kaji di tempat lain, itu namanya Syarhus Sudur, melapangkan dada, ya, menentramkan jiwa, fi syarhi halil mauta wal kubur, dengan cara membedah alam arwah dan alam kubur. Bagaimana kondisi-kondisi tentang alam arwah itu di situ. Malaikat itu menyambutnya. Jangan ada takut lagi, jangan ada khawatir lagi, jangan ada susah lagi. Wa absyiru, lihat itu. Saat itulah mukasyafah. Artinya mukasyafah itu manusia itu dibuka semua rahasia kehidupan, rahasia amalnya, termasuk kalau punya dosa itu dibuka semuanya. Tapi karena ia istiqomah dalam kebaikan, yang dibuka adalah wa absyiru bil jannah. Lihat itu surga. Melihatnya bukan dengan mata ini Pak, bukan fisik mata ini Pak. Enggak, tapi apa? Melihat dengan jiwa, dengan batinnya. Jenengan itu sudah mengalami hal-hal seperti itu. Di antaranya ketika jenengan tidur, jenengan itu lalu ketika tidur itu kan mimpi Pak. Mimpi itu kan juga membawa diri panjenengan. Jenengan bisa melihat enggak dalam mimpi itu? Gitu betul? Melihatnya pakai mata apa? Bukan mata ini Pak, ini terperjam. Atau sebaliknya kadang-kadang ketika tidur itu mata iku yo ketok melek ngono. Tapi itu ono duit 100 yo karo, Pak. Gitu kan? Karena ketika Pak, alamnya sudah alam jiwa, Pak. Melihat itu, Pak, nanti itu, Pak. Oh, lihat surga. Puas di situ, Pak. Senyum, Pak. Alhamdulillah. Itu salah satu di antara rahmat Allah. Orang dicabut nyawa itu sakit. Tapi Allah mendatangkan rahmatnya. Salah satu upaya untuk mengurangi rasa sakit itu diperlihatkan tadi itu. Tersedot. Jiwa itu yanzu. Terfokus ke sana. Diketokno Pak, swarga. Diketokno bidadari Pak. Wong lanang paling ketok ayu-ayu sumeneng Pak. Ini wong wedok diketokno perhiasan-perhiasan. Istana yang mewah. Wah. Senyum Pak. Tergambar juga di surat Al-Fajr, napa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, di situ kenapa dia puas, tersenyum? Karena dia sudah punya kartu spiritual selain Indosat tadi napa? Namanya kartu eksis, Pak. Jenengan itu harus punya Pak, kartu eksis Pak. Napa kartu eksis Pak? Dereng semerap nggih. Kana kamu sih kok, kana bukune yo. Kartu eksis itu maksudnya kan mereka-mereka yang istiqomah dalam keimanan suatu saat akan dipanggil oleh malaikat, disambut oleh malaikat. Kartu eksis itu apa? Ekstra istiqomah Pak. Artinya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu terus-menerus istiqomah. Ojo sampai hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Minimal yang wajib-wajib itu ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Maca Qur'ane, ngajine, sedekah, seterusnya puasa sunnahnya, puasa wajib. Terus itu kartu eksis Pak. Ekstra istiqomah.
istiqomah. Alhamdulillah. Istiqomahnya apa lagi? Karena ibadah yang dilakukan itu bersifat XL. XL ini kenapa? Ibadah yang dilakukan itu bersifat ekstra lillah. Ekstra lillah yang dilakukan itu terus-menerus namanya eksis Allah. Puas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dan tentram. Ketentraman, ketenangan itu di mana? Karena dia sudah punya bekal untuk kartu akhirat, namanya kartu simpati. Ketemu apa mana nih? Kartu spiritual, simpati, simpanan amal, tabungan untuk mati, Pak. Bekalnya sudah cukup, Pak. Oh, di situ puas. Nah, kita ini kan selama hidup kan harus mengisi pulsa itu, Pak. Pulsa apa, Pak? Pulsa simpati, Pak. Isi nih simpati itu kartu as. Kenapa kartu as itu? Amal soleh. Nah, itu puas di situ, Pak. Sebagaimana orang itu harus berupaya untuk menghindari penyesalan. Penyesalan yang hakiki ya saat itu intinya. Kan tadi ada orang yang dipanggil oleh Allah itu dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tersenyum. Irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyah, dengan puas. Puas sepuas-puasnya. Mardiyah, diridhoi Allah, diridhoi sesama manusia. Fadkhuli, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuk. Di situ sudah puas selamanya, Pak. Tidak akan berubah lagi, Pak. Karena masuk surga nggak ada uji coba, Pak. Wis enak, Dok. Dan nggak ada resiko kalau sudah enak di sana itu, Pak. Kalau di dunia orang itu puas, aku merasakan makanan tadi itu, wah, satenya, gulenya, kikilnya, wah, wis enak. Mangano terus bendino ngono, ayo. Gitu, betul. Ada resiko, Pak, kalau di dunia itu, Pak. Kepuasan itu, gitu, betul. Subhanallah. Semuanya ada resiko di dunia itu. Karena semu sifatnya itu. Tapi kalau sudah di situ, Pak, puas, selamanya akan puas itu, Pak. Sebagaimana kebalikannya, yang dihindari, yang kita hindari adalah tadi kan, berupayalah kamu nanti ketika berakhir di dunia itu dalam keadaan senyum. Sementara orang lain menangisi kepergian kamu karena kehilangan. Bab nanti ada orang itu yang ketika mati itu malah disyukurno. Kon yo, kon mati temenan. Gak cukup mati, kon matek kon yo. Makanya ada bahasa-bahasa yang menggambarkan tentang itu. Ada orang itu cukup diberi kata-kata orangnya mati. Ono uang mana? Matek. Apa matek itu? Ne mate wis entek. Sing nemen maneh ku kon bongko kon ya. Apa bongko iku? Diobong rokok kon modar temenan kon ya. Moco jahat karena orangnya itu kemana-mana menebarkan teror, kemana-mana membuat persoalan. Maka orang lain merasa terganggu, barang mati kon disyukuri kon. Yang tersenyum siapa dong? Orang sekitarnya, sementara dirinya akan menangis, menyesal. Nah, itu tergambar di surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul adzim. Semasa hidup di dunia,
Manusia sudah diberi arahan, mestinya hidup itu untuk apa? Tapi ya lalai semuanya itu, tugas-tugas itu. Apa hidupnya hanya pikirannya untuk senang, untuk nuruti nafsunya, syahwatnya. Terus oleh Allah diberi fasilitas, wong seperti itu. Terus nokon sisan kon maksiat kon. Contohnya kayak Korun. Contohnya kayak Korun, contohnya kayak Fir'aun. Loh, ketika berakhir dari kehidupan dunia, hatta idza jaa ahatamul mautu qala ahatamul mautu, ketika datang kepadanya al mautu, kematian, qala, ia mengatakan napa? Rabbirji'un, dia menyesal. Kenapa kok menyesal? Karena saat itulah sebetulnya semua manusia itu beriman kepada Allah. Sebagaimana digambarkan Fir'aun ketika sudah mau tenggelam, gini betul? Falamma adrakal gharaku qala amantu bi rabbi Musa wa Harun. Ketika datang saatnya Fir'aun itu sedang tenggelam, sedang berenang di laut dan dia tidak punya kemampuan untuk berenang. Itu ketika tenggelam dia menyatakan apa? Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Cari malaikat Israel kaseb. Menyesal ketika saat nazak. Qala rabbirji'un, ya Allah aku mohon kau kembalikan. Lho apa cak nek balik? Janjine la'alli a'malu sholihan, supaya aku bisa mengisi kartu as, supaya bisa beramal yang soleh yang aku tinggalkan. Nah itu nanti wujud-wujud penyesalan itu banyak, macam-macam nanti itu kita kupas pada waktu yang lain. Tapi yang jelas itulah saat penyesalan yang hakiki. Saat menyesal itu berarti ke depan akan menyesal terus. Nggak ada kesempatan memperbaiki. Kan ketika itu nazar itu kan inginnya kembali ke dunia. Apa maunya? Ingin memperbaiki. La amalu sholihan, la ali amalu sholihan fima tarbu, agar aku bisa beramal soleh yang aku tinggalkan. Kala tidak bisa. Kesempatan itu sudah diberikan oleh Allah semasa di mana? Di dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha, itulah permohonan yang ia sampaikan kepada Allah. Wa min warahim, setelah itu akan berpindah dia di mana? Barzahun, di alam barzah. Tempatnya, fisiknya itu namanya kuburan, alam kubur, tapi alamnya itu sesungguhnya adalah alam barzahun. Di situ akan menerima hasil juga. Hasil ada di situ. Makanya ada siksaku kubur, ada nikmatku kubur. Sehingga kita sering mendengarkan doa, mudah-mudahan orang yang meninggal itu dijembarno kuburane, dilapangno kuburane. Itu jangan diartikan fisiknya lalu membengkak begitu, enggak. Tapi apa? Yang ada di situ, fisiknya di situ, lalu jiwanya itu merasa seperti alamnya itu luas, seluas mata memandang, lebih luas daripada dunia yang ada ini. Mudah-mudahan ia diterima di sisinya, kan begitu doanya. Kenapa? Karena nanti ada yang tidak diterima. Kenapa? Karena nggak punya bekal. Cara gampangan itu apa? Di dunia ini kan diperintah untuk mempersiapkan membangun rumah akhirat. Tapi semasa di dunia tidak pernah untuk menyiapkan rumah yang di akhirat itu karena nggak punya kartu simpati itu. Maka nggak dapat tempat itu di situ. Menyesal, ingin kembali ke dunia, lalu ingin membangun itu kasep. Karena setelah itu ia akan ada berada di alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai nanti akan ada datang masa berikutnya alamnya alam apa nanti akhirat, setelah terjadi yang namanya kiamat ba'ats. Lebih menyesal lagi di sana nanti itu sudah. Maka dunia yang singkat itu adalah sesuatu yang paling bernilai bagi manusia. Kita kapan-kapan kita akan mengupas nilai kehidupan dan nilai keselamatan bagi manusia. Pergi ke Pondok Jati, beli kurma, paket baju, dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Ini betul? Karenanya terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih.
Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Nang Madiun kudanan terus, tuku kupat nang Bojonegoro. Masih sana tuh bisa. Nopo? Maka dari kami yang menyampaikan ini, Madiun kudanan terus, matur suwun, pangeran sing balas. Tuku kupat nang Bojonegoro. Nih wonten lepat, kula nyuwun sepuro. Alhamdulillah. Tapi yang jelas ada rumah mewah di tengah ladang. Silakan mampir untuk mandi. Gini, sekiranya ceramah hari ini masih kurang panjang, bulan depan insya Allah kita ketemu lagi. Betul nggih? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang menapak untuk menggapai kepuasan yang hakiki dan terhindar dari penyesalan yang hakiki. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibil mahbubi syafil ilal wa mufarrijil qurbi wa ala alihi wasallam. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi ilmina. Barik lana fi arzaqina wa kasbina wa barik lana fi dhurriyyatina wa usratina bi rahmatika ya rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun terbit niki nggih. Pun isyraq nggih. Jam pinten isyraq terbitnya? Jam 5 lebih 10. Berapa? Terbitnya 5. Sekarang 5:10 sekarang. Sudah bisa sholat isyraq. Sholat terbit matahari. Disunahkan itu nggih. Monggo. Mulane kula sampe niku tujuan iki saged ngoten jenengan. Bismillah.